Kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudari-saudaraku terkasih, masa Prapaskah adalah saat yang baik untuk hidup sehat lahir batin. Saat yang indah, saat yang khusus untuk menyehatkan hidup batin kita. Hari ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Saat yang baik untuk melihat diri, melihat hati, melihat hidup di hadapan Allah, agar kita bisa mengenal apa yang terbaik, yang terindah, yang direncanakan Allah dan yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam hati dan hidup kita. Santo Yohanes dari Salib katakan demikian, "Setelah jiwa mengerti cara menempatkan diri untuk memulai jalan ini, agar tidak berada dalam sukacita dan kenikmatan, serta kekuatan untuk mengalahkan godaan dan kesulitan, terletak dalam latihan pengenalan diri sendiri, yakni yang pertama yang harus dikerjakan jiwa untuk terus dalam pengenalan akan Allah. Sekarang, dalam kidung ini, ia mulai berjalan dalam permenungan dan pengenalan akan ciptaan kepada pengenalan akan kekasih pencipta ciptaan itu." Santo Yohanes dari Salib mewanti-wanti kita bahwa jalan mengenal kerahiman dan kemurahan hati Allah adalah mengenal diri. Artinya, godaan paling besar dan berbahaya bagi seorang manusia adalah merasa diri bisa, merasa diri puas, dan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Bahkan, godaan yang terbesar itu adalah menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Tuhan atas dirinya sendiri. Tapi ketika manusia bisa tahu, bisa mengenal siapa dia, apa yang dia bisa, apa yang tidak bisa, maka jalan untuk menemukan kekuatan Allah dan kerahimannya akan selalu terbuka. Dalam teks yang kita kutip ini juga ditegaskan bahwa kita bisa mengatasi segala godaan ketika Roh Tuhan bekerja dalam diri kita dan manusia membiarkan agar Tuhan bekerja melalui dirinya. Dalam Injil hari ini kita juga melihat bagaimana Yesus digoda. Godaan datang dari luar, tapi setan tidak bisa menemukan pintu yang terbuka untuk masuk agar bisa menguasai dan menghancurkan Yesus. Dalam Injil hari ini kita mengenal kisah Yesus digoda dengan 3 godaan utama. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam, ia digodai oleh iblis. Allah mau agar Yesus pun harus melewati godaan-godaan itu, sebagaimana kita juga dalam cara dan model tertentu kita mengalami godaan-godaan itu. Allah juga meyakinkan kita bahwa kita memiliki seorang imam agung yang bisa dan juga mengalami kerapuhan kemanusiaan kita, kelemahan kita.
Karena Yesus pun digoda dengan godaan-godaan yang juga dialami oleh manusia. Artinya Allah juga mengerti ketika kita mengalami godaan, karena Ia sendiri pun juga sudah mengalami dan melewati pengalaman godaan itu. Demikian juga dalam dan bersama Yesus yang sudah mengalahkan godaan, kita pun, setiap manusia, siapa saja, bisa dan mampu dengan kekuatan Tuhan menghadapi dan mengalahkan segala godaan itu. Dalam perikop Injil hari Minggu pertama Prapaskah ini, kita mengenal 3 godaan utama dalam hidup kita yang menjadi juga sumber godaan-godaan lainnya. Tapi kita ingat bahwa godaan ini dialami dan dikalahkan oleh Yesus sendiri. Kita lihat, pertama godaan soal kenikmatan. Yesus ditantang untuk mengubah batu menjadi roti karena ia sedang lapar. Kita juga sering kali menjalani hidup dengan prinsip utama memenuhi kepuasan dan kenikmatan untuk diri sendiri, terutama fisik, makan, minum, berpakaian, dan segala macam yang lain. Sedangkan makanan rohani dijadikan nomor sekian. Dan kalau sempat, Yesus digoda dengan janjian untuk memiliki segala kemewahan dan kemegahan jika ia menyembah setan. Ini godaan yang kita alami hampir setiap saat. Ada ungkapan, saya memiliki ini dan itu, maka saya ada. Kalau saya tidak memiliki ini atau belum mempunyai ini dan itu, maka hidup terasa belum puas, belum pas. Ini godaan yang bisa membuat membuat kita, ini godaan yang bisa menjadikan kita keluar dari keagungan dan kebesaran diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pencuri, menjadi koruptor, bisa iri hati, bisa cemburu, dan lain-lain. Godaan ini meski hanya dalam keinginan saja, sungguh menutup ruang batin untuk Allah dan segala keindahan Allah di dalam diri kita. Bagaimana Allah bisa masuk kalau hati kita sudah dipenuhi dengan segala keinginan yang tidak teratur itu? Godaan yang terakhir adalah berhubungan dengan kekuasaan. Yesus dicobai untuk menjatuhkan diri dari tempat tinggi karena ia akan dilindungi oleh malaikat-malaikat. Demikian dikatakan dalam kitab suci. Godaan ini bisa membuat orang lupa diri dan lupa Tuhan. Kita lebih percaya pada kehebatan diri daripada karya dan penyelenggaraan ilahi. Santo Yohanes dari Salib mengajak kita untuk melewati masa prapaskah di hadapan Tuhan dalam doa untuk menemukan, untuk mengenal siapa kita sebenarnya, apa kebutuhan rohani, apa kerinduan batin yang paling utama, dan godaan apa yang selalu datang ke dalam hati dan dalam hidup kita. Dengan mengenal segala kekurangan dan kelemahan, segala godaan yang selalu ada, bahkan bisa menimbulkan problem di dalam hidup, kita akan mampu meletakkan semuanya itu di hadapan Allah, di hadapan hati Maha Kudus Tuhan Yesus, di hadapan salibnya, agar kita dikuatkan untuk menghalau semua godaan itu sebagaimana dijalani oleh Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus sudah menunjukkan bagaimana mengatasi godaan-godaan itu. Yesus digoda oleh setan dengan mengutip ayat-ayat kitab suci. Yesus pun dengan mengutip ayat-ayat kitab suci menghalau godaan-godaan itu. Maka dengan meletakkan semuanya di hadapan Yesus dalam doa, kita sedang membiarkan diri kita dicerahkan, dimurnikan, disehatkan oleh Allah sendiri. Allah akan menyembuhkan luka-luka batin kita yang dikarenakan oleh dosa dan kesalahan itu. Luka-luka kudusnya sungguh membuat kita bebas dan damai. Ia terluka agar kita sembuh. Yesus melawan setan hanya dengan sabda Allah. Kita juga diajak gereja selama masa prapaskah ini untuk membaca sabda Tuhan, menjadikan sabda Tuhan pedoman dalam hidup dan dalam kebersamaan kita di rumah ataupun di komunitas biara atau di mana saja. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk membaca kitab suci cukup 5 menit setiap hari. Akan sangat bagus kalau kita membacanya di pagi hari sebelum aktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.